Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Dr. Fahlian Wisnu Al-Ma'arif. Kita bertemu lagi di acara Pojok Sehat RSUD Cilacap. Kali ini kita akan membahas topik tentang hepatitis akut misterius pada anak. Bersama saya Dr. Devi Justina, spesialis anak. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dok, jadi teman sehat RSUD Cilacap, kali ini kita akan membahas dengan beliau tentang hepatitis akut misterius. Dok, jadi langsung saja ya dok, untuk ini kan memang tentang hepatitis akut misterius ini sudah mulai ramai ya dok di betul. akhir berbulan ini. Menurut dokter dari segi medis sendiri, ini hepatitis misterius ini gimana dok? Ya, sebenarnya hepatitis ini sudah lama ya dok, kasus hepatitis sebenarnya. Ya, seperti virus hepatitis A, B, C, D, E itu memang sudah biasa. Cuma memang ini hepatitis akut misterius ini menjadi kekhawatiran karena ada kematian pada anak, terutama pada anak di bawah 16 tahun. Jadi kita ketahui bahwa hepatitis ini adalah peradangan pada hati yang misterius, yang penyebabnya tidak diketahui dok, seperti itu. Jadi bukan disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D atau E. Jadi kalau misterius ini sebutannya kenapa kok misterius itu gimana dok? Misterius ini karena dicari-cari penyebabnya nggak ketemu Nggak dok. ketemu. Ya, sudah di beberapa pemeriksaan macam-macam dilakukan terhadap, karena kita tahu bahwa paling banyak kan memang virus hepatitis A sampai E ya dok. Iya. Tapi coba dicari-cari, digali-gali mencari apa penyebabnya, ternyata banyak pemeriksaan dilakukan tidak ditemukan virus hepatitis A Mungkin sampai E tersebut. untuk yang awalnya dulu sendiri, kalau nggak salah pertama ditemukan di Inggris Raya ya dok. Betul. Kalau dari Indonesia sendiri dok, sudah mulai adakah atau gimana dok? Update yang terakhir saya ketahui per 30 Mei ya dok, Per 30. itu 20 kasus katanya 20 sudah kasus. dapat. Tapi memang agak lambat ya prosesnya, karena dulu pada awal-awal kan 15 kasus ya dok, tapi sekarang sudah 20 kasus, di mana yang 13 kasus masih dalam perawatan, sedang dicari penyebabnya, sedangkan berapa tadi, 27 kasus lagi itu ada 2 yang meninggal. Ada 2 yang meninggal. Yang lain masih probable istilahnya. Berarti memang sudah ada kasus. Betul, sudah kematiannya ada ya, dok? kematian, ada 2 kasus. Kalau untuk di Cilacap sendiri dok, sudah ditemukankah atau gimana dok? Mungkin banyak yang nanya atau mungkin banyak yang penasaran juga dok, kalau di Cilacap sendiri bagaimana? Alhamdulillah sih dok, saya sejak ada kasus itu saya dan dokter Gadis seperti belum ketemu kasusnya. Belum ketemu ya dok, Alhamdulillah. Semoga nggak ada ya dok di Cilacap? Belum ada, nggak ada lah mudah-mudahan. Iya. Jadi untuk hepatitis A sampai E itu kan memang kita sudah mengenal dok. Artinya ini memang kasus yang baru ya dok ya. Kalau perbedaannya dok dengan kasus hepatitis A sampai dengan E itu dengan yang misterius ini apa aja dok? Iya. Memang virus hepatitis A, B, C, dan E itu memang, terutama A dan B ya dok, itu memang kasus terbanyak pada anak. Umumnya anak-anak yang terkena virus hepatitis A dan B tersebut progresnya anak-anak biasanya akan membaik. Begitu mereka terkena virus hepatitis A, mereka akan menunjukkan gejala peradangan hati. Tapi nanti berjalan sekitar seminggu sampai berbulan, beberapa kasus ada yang biasanya akan mengalami normalisasi hepar lagi. Dan hanya beberapa kasus sedikit saja sih yang mengalami hepatitis fulminan atau kronis. Jadi umumnya anak-anak membaik. Apalagi dengan adanya imunisasi hepatitis A, B, C, A, B, ya alhamdulillah anak-anak membaik. Untuk yang misterius ini, kejadiannya itu tiba-tiba anak mengalami perburukan dok dalam waktu cepat gitu. Tidak seperti virus hepatitis A dan E, A sampai E itu biasanya mereka progresnya lama-lama membaik gitu. Dalam minggu, bulan itu membaik. Tapi kalau khusus untuk yang misterius ini, itu anak itu progres berjalan cepat sekali dan cepat memburuk, cepat kuningnya hebat, kemudian mereka mengalami penurunan kesadaran, beberapa kasus bahkan gagal ginjal, gagal hati, kemudian meninggal. Itu yang menjadi misterius sampai saat ini. Jadi memang sebetulnya misterius ini juga selain karena memang tidak ada penyebabnya, efek
yang lumayan Iya, Dok. parah juga ya dok setelahnya. Terus untuk gejalanya sendiri dok, tadi mungkin sudah disebutkan beberapa dari penurunan kesadaran Iya. sampai mungkin angka labnya juga tadi untuk enzim hatinya meningkat ya dok. Iya, betul. Mungkin secara klinis atau mungkin yang bisa di teman sehat mungkin nanti bisa pahami gejala yang ada itu apa aja dok? Ya, baik. Untuk gejala awal hepatitis ini memang tidak agak sulit dibedakan ya dok dengan penyakit-penyakit lainnya gitu, karena gejala awalnya itu seperti gejala umum, jadi seperti demam, ada mual, ada muntah, ada gangguan pencernaan seperti sakit perut, diare, seperti itu dok. Nah itu pada tahap awal, tapi kemudian dalam perjalanan penyakit berikutnya tiba-tiba anak matanya kuning, kemudian badan tampak kuning, terus BAB-nya berwarna putih, kemudian buang air kecilnya seperti teh. Nah, Buang air kecilnya seperti itu. untuk yang membedakan dengan hepatitis virus lainnya adalah mereka cepat sekali progres ke perburukan, jadi terjadi penurunan kesadaran dan kematian. Mungkin untuk gejalanya kan memang mirip ya dok dengan penyakit-penyakit yang lain, apalagi demam. Itu kan betul. sebetulnya banyak ya dok. Sekarang juga bulan-bulannya sedang banyak kasus demam berdarah juga ya dok. Mungkin untuk teman sehat di rumah dok, sebetulnya demam hari keberapa sih dok? Pada saat mungkin bisa diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat tuh, karena kan selama ini banyak sekali yang sudah tahu sebetulnya dok, Iya, paracetamol betul. gitu-gitu ya dok. Jadi demam mereka sudah langsung ke apotek beli paracetamol. Nah sebetulnya kalau selain mungkin karena hepatitis misterius ini dok, ideal itu sebetulnya demam hari keberapa sih dok kita harus memeriksakan ke fasilitas kesehatan, baik dari puskesmas mungkin klinik atau sampai dengan di rumah sakit. Ya, sebenarnya kalau pada anak itu kadang-kadang demam hari pertama pun kita bisa bawa segera ke vaskes terdekat. Kenapa? Karena ada beberapa kasus seperti virus-virus selain virus hepatitis A itu dok, tiba-tiba panas tinggi mendadak, kemudian mereka kejang, itu mungkin kita tidak harus segera bawa ke rumah sakit. Cuma memang selama anak itu masih mau makan minum, kemudian anak masih menunjukkan aktivitas, mungkin kita boleh memotivasi orang tua, mengedukasi orang tua untuk memberi cairan yang cukup dan memastikan bahwa obat masuk, makan minum masuk. Kita boleh observasi sampai hari ketiga. Kenapa hari ketiga? Karena seperti selain hepatitis akut sekarang justru yang heboh demam berdarah ya Iya, dok. betul. Jadi kita juga waspada terhadap virus itu. Jadi biasanya hari ketiga itu sudah batas line kita kalau anak itu masih mau makan minum dan beraktivitas, dan hari ketiga mungkin sudah harus sekali mencari pertolongan karena kayak demam berdarah di hari keempat tiba-tiba terjadi perburukan, jadi kita sudah harus segera. Tapi ya memang lihat klinis anak ya dok. Iya, betul dok. Kira-kira nggak mau makan minum di hari pertama saja ya kita sudah harus hati-hati dan cepat minta pertolongan. Betul. Jadi intinya memang asupan makanan juga ya dok ya, minuman. Takutnya kalau misal dia dehidrasi juga akan demamnya akan terus-terusan itu ya dok. Betul dokter. Nah, misalkan tadi memang disebutkan juga dok ada kuning, dok, terus sampai dengan penurunan kesadaran. Itu memang salah satu komplikasi dari hepatitis misterius ini sendiri atau bagaimana dok? Atau mungkin komplikasinya apa saja sih dok yang bisa terjadi setelah? Sebenarnya kuning itu memang ciri khas untuk arah hepatitis pada umumnya. Jadi tidak hanya misterius, tidak hanya hepatitis virus akut saja dok, tapi juga virus hepatitis A sampai E bisa memperlihatkan gejala kuning. Nah kemudian yang kita paling khawatirkan adalah kalau kok anak dengan kuning ini cepat sekali memberat, tiba-tiba dia seperti tidak conscious terhadap lingkungan, seperti tidak kontak dengan lingkungan, tidak seperti anak yang bingung, kok seperti dia gelisah. Itu yang sebenarnya hampir tidak pernah terjadi pada hepatitis virus lainnya. Nah ini yang kita sudah hati-hati kalau anak sudah tidak aware terhadap lingkungan. Tidak kontak lagi dengan orang tua, seperti anak bingung dan gelisah, itu sudah memang hati-hati bahwa itu gejala komplikasi dari virus hepatitis akut ini yang misterius ini sudah mulai terjadi. Artinya memang kalau sudah mulai ada anak mungkin dengan lingkungan sudah tidak perubahan perilaku, perubahan kesadaran dari yang biasanya ya dok, biasanya betul. Aktif tiba-tiba terus bingung, dengan kondisi itu bisa kita waspadai ya dok ya. Hepatitis akut misterius. Nah, untuk teman sehat di rumah sendiri dok, misalkan nanti mungkin ada gejala atau keluhan yang tadi disebutkan oleh dokter, apa yang bisa dilakukan teman sehat di rumah pada saat menemui gejala-gejala itu dok?
selain membawa ke rumah sakit ya dok, mungkin Ya. biasanya ada beberapa yang nanti dulu mau kasih paracetamol dulu. Nah itu selain asupan dan lain-lain tadi yang sudah disebutkan dok, mungkin mereka bisa apa aja dok sebelum mereka harus ke fasilitas kesehatan? Yang pertama orang tua jangan panik Jangan jika panik, gitu. ya itu paling penting karena kita tahu virus ini lagi heboh gitu, jadi kita jangan sampai orang tua diingatkan tuh jangan panik. Jadi begitu menemukan anak dalam kondisi mual, muntah, diare, lelah, seperti lemas gitu, usahakan untuk pemberian cairan, usahakan makan minum itu tetap diberikan. Anak dalam kondisi mual memang tidak bisa kita berikan dalam porsi besar, jadi orang tua jangan memaksakan untuk dalam porsi besar kita harus berikan. Ya, Jadi caranya adalah dengan memberikan sedikit tapi sering. Boleh memberikan paracetamol, boleh dokter. Boleh. Tapi ya kita memang benar-benar selektif ya dalam hal ini karena kita tahu bahwa paracetamol itu sendiri mengganggu fungsi hati. Betul. Dia sangat toksik terhadap hati. Jadi memang fokus sekali untuk memberikan cairan, makan minum, kemudian obat-obatan paracetamol sangat selektif diberikan kalau suhunya lebih dari 38,5 sih dok sebenarnya. Jadi dan anak udah gelisah silahkan langsung diberikan paracetamol. Nih, terus untuk paracetamol ini memang ya sekalian nyambung ya dok, karena memang ini kan yang diserang kan fungsi hati ya dok. Betul. Paracetamol sendiri memang tadi yang disebutkan memang salah satunya kalau dia enzim hatinya naik tinggi, kalau nggak salah ya dok, kalau nggak salah itu kan ada kontraindikasi ya dok ya. Betul. Iya. Jadi ya ini mungkin kalau untuk di rumah berarti kan harus bisa tahu dulu ya dok. Artinya enzim hatinya sebenarnya tinggi juga enggak gitu ya dok. Kalau misalkan memang mungkin dia tinggi, sebetulnya paracetamol kontraindikasi ya dok. Betul. Kalau untuk dari bagian anak sendiri dok, ada pilihan lain nggak dok selain paracetamol? Ya sebenarnya masih banyak sih ya dok, kayak ada ibuprofen, metamizol gitu, jadi metamizol, jadi sebenarnya ada alternatif lain. Cuma memang orang tua mungkin tidak terlalu tahu ya dengan obat panas lainnya selain paracetamol. Beberapa kasus memang mereka mengerti ada ibuprofen, mereka tahu aja Proris ya dok. Iya, betul. Tapi ya terus terang ibuprofen ini kan memang sebaiknya tidak diberikan untuk anak-anak di bawah 1 tahun atas indikasi yang betul-betul gitu, karena kayak kasus demam berdarah untuk penggunaan ibuprofen benar-benar beberapa kasus bisa memicu perdarahan. Jadi mungkin kita akan tekankan kepada orang tua untuk kalau ada demam usahakan untuk cairan yang paling diutamakan. Kalaupun untuk memberikan paracetamol ikutilah dosis yang ada di kemasan gitu, karena insya Allah kalau yang di kemasan mereka sudah menyesuaikan mereka pasti memberikan kemasan itu udah berhati-hati dok. Iya, jadi tidak seperti kita, mungkin kita dokter mengetahui batasan 10 sampai 15 kilo per kilogram berat badan gitu, tapi kan orang tua mengikuti etiket yang di situ tidak boleh lebih dari itu. Iya. Dan sebetulnya mungkin memang lebih baik kalau sudah mulai konsumsi obat konsultasikan dengan tenaga medis ya dok. Betul. Lebih baik memang dengan dokter ya dok. Artinya memang nanti bisa disesuaikan dosis berapa karena kita memang menghitung sesuai dengan kebutuhan itu. Kalau selama masih fase prodromal atau masih fase awal yang ada demam, kita kan belum tahu dok ini apa hepatitis akut misterius atau bukan gitu, dan orang tua sangat khawatir biasanya kalau sudah panas sangat tinggi. Sebenarnya sih pakai paracetamol nggak apa-apa dok, tapi diingatkan untuk tidak berlebihan, jangan melewati batas yang sudah dianjurkan. Iya. Dan juga yang paling penting tadi asupan ya dok. Jadi betul, cairan itu malah yang dok. paling utama. Cairan. Ya, jadi teman sehat selain obat penurun panas tadi dok, di situ memang yang paling penting dari asupan baik secara cairan maupun dari makanan dok ya. Jadi itu nanti yang memang bisa menurunkan juga dari demam dari si anak sendiri. Selain dengan paracetamol dan obat-obatan tadi ya dok disebutkan. Oke dok, terus lanjutnya dok, kalau semisalkan di RSUD sendiri dok, apakah sudah ada pemeriksaan screening atau mungkin pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kalau oh ini ternyata hepatitis akut misterius ini nih gitu, sudah ada belum? Alhamdulillah RSUD sudah siap, lengkap dengan pemeriksaan. Waktu itu ada yang saya khawatirkan memang pada satu kasus, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Dia memang ternyata karena dia kasus penyakit thalassemia ya dok, memang terjadi hepatomegali gitu, jadi begitu ditransfusi semuanya langsung membaik, fungsi hati semua membaik. Jadi dok lanjut lagi ya dok, jadi untuk RSUD Cilacap sendiri dok, apakah sudah ada pemeriksaan screening atau mungkin untuk mendiagnosa
hepatitis akut misterius ini, Dok? Ya, alhamdulillah RSUD sudah mampu untuk melakukan pemeriksaan screening terhadap hepatitis akut misterius ini, dokter. Pada tahap awal kan kita mungkin pemeriksaan fungsi hati ya, Dok. Fungsi hati. SpOT, SGPT, darah rutin seperti itu, dan panel-panel lainnya yang mungkin bisa mendukung mencari penyebab seperti panel mencari virus hepatitis A, B, C, itu kita sudah mampu di sini. Artinya RSUD Cilacap memang sudah siap ya, Dok. Kalaupun memang nanti ada kasusnya, penyakit ini ya, Dok, kasus ya. ini. Tapi mudah-mudahan kita harapkan tidak ada ya, Dok. Tidak ada ya, Dok. Amin, Dok. Amin. Terus untuk pencegahannya sendiri, Dokter, mungkin teman sehat di rumah banyak yang penasaran atau mungkin banyak yang kepengen tahu juga, Dok. Untuk pencegahan dari kasus penyakit ini, Dok, itu bagaimana sih, Dok? Ya, ini sangat penting memang, dokter, karena satu-satunya cara kita menghentikan atau menghindari terjadinya kasus hepatitis akut misterius ini yang paling utama adalah karena ini menyangkut anak-anak ya, Dok. Orang tua pasti sangat khawatir. Jadi kita yang paling pertama menekankan kepada orang tua untuk jangan khawatir berlebihan, jangan panik, tetap tenang, dan memberikan edukasi kepada anak-anak seperti itu, Dok. Karena yang kita tahu bahwa penularan hepatitis akut ini paling banyak itu dari pencernaan ya, Dok. Dari pencernaan. Hanya 18% yang melalui pernapasan. Memang dia penularan virus penularan hepatitis akut ini bisa secara oral, kemudian nanti akan bisa juga secara airborne gitu, Dok. Jadi tapi hanya sebagian kecil kok, Dok, yang lewat airborne, tapi yang lebih banyak itu justru dari pencernaan. Nah, dari pencernaan ini sudah kita tahu bahkan terjadi gejala pencernaan. Jadi ya kebanyakan itu kita anak-anak itu namanya anak-anak ya, Dok. Mereka dengan aktivitas mereka juga sudah sekolah seperti itu. Jadi orang tua wajib mengedukasi anak supaya untuk menjaga kebersihan, harus menjaga pola kebersihan, seperti mulai diajarkan untuk cuci tangan pakai sabun, diajarkan cara yang benar untuk cuci dengan menggunakan sabun, kemudian mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, kemudian jangan jajan sembarangan. Cuci tangan ya, Dok, ya. Betul. Artinya nggak cuma untuk anak-anak sebetulnya. Semuanya. Jadi ibunya kalaupun dia mau memberi contoh, jadi tetap harus cuci tangan juga ya, Dok. Jadi memang selain dari pernafasan tadi ya, Dok, walaupun mungkin kecil, tapi tetap mungkin memang harus, artinya yang kemarin kita pakai masker gitu, mungkin memang masih bisa berlaku untuk penyakit yang lain ya, Dok, termasuk hepatitis ini ya, Dok. Dan karena memang masalahnya di pencernaan tadi, memang cuci tangan itu sangat wajib, Dok. Penting sekali ya, Dok. Makanan juga harus makanan yang matang ya, jadi tidak boleh makanan yang setengah matang, jadi makanannya harus matang. Harus matang. Air minumnya juga harus matang. Kemudian anak-anak kan kalau sekolah, kalau ada jam makan mereka suka tukar-tukaran sendok, mereka mencoba cicip makanan, itu tidak boleh. Jadi mungkin orang tua sudah mengingatkan kepada anak untuk jangan meminjamkan sendok atau garpunya ke teman, ataupun anak itu sendiri meminjam garpu sendok dari temannya. Jadi gunakanlah sendiri, karena penularan itu bisa dari situ, minta minumnya seperti itu, minjam sendok garpunya. Iya, betul. Tuker-tukeran ya, Dok. Iya. Selain itu mungkin ini juga ada edukasi sedikit berarti ya, Dok, untuk teman-teman pengajar ya, Dok. Betul. Khususnya yang untuk anak-anak, artinya mungkin kalau memang bawa makanan sendiri, alat makan sendiri gitu, memang mungkin lebih diawasin juga kan untuk tidak bertukar alat makan tadi ya, Dok. Betul. Oke. Jadi memang selain untuk orang tua siswa atau untuk orang tua anak, ternyata memang teman-teman pengajar juga mungkin bisa lebih aware juga pada murid-muridnya yang di mengawasi. Ya, betul. Karena memang kadang orang tua kita cuma bisa ngasih tahu aja nih, Dok, pas di rumah. Pas di lapangannya atau di sekolah kita nggak tahu, Dok. Betul, harus ada pengawasan. Betul. Jadi teman-teman pengajar mungkin juga ini bisa jadi jadi bahan untuk pengawasan murid-muridnya ya, Dok. Betul. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, Dok. Ini kalau dari sisi medis, pengobatan pada kasus hepatitis akut misterius ini bagaimana, Dok? Ya,
Seperti juga dengan virus hepatitis lainnya ya dok, seperti virus hepatitis A dan E, itu memang kita selama ini juga simptomatis saja ya dok. Jadi Simptomatis. kita mengobati sesuai gejala yang muncul. Jadi kalau anak itu muntah ya kita memberikan obat muntah, anak itu demam kita berikan obat demam, sakit perut kita berikan obat sakit perut. Jadi demikian juga dengan virus hepatitis, dengan hepatitis akut misterius ini juga dok. Kita hanya memberikan obat sesuai gejala. Memang yang kita khawatirkan adalah karena penyakit ini modelnya adalah cepat sekali memburuk, artinya pengobatannya akan lebih hebat di rumah sakit ya dok. Jadi kita ya mungkin perlu transfusi darah, mungkin perlu cuci hemodialisa pada kasus yang akhirnya terjadi komplikasi gagal ginjal. Jadi memang untuk awal memang kita simptomatis dulu ya dok ya. Tapi kalau memang nanti pada perjalanannya memang dia sudah sampai dengan tahap komplikasi tadi, ya memang mau tidak mau itu bisa dilakukan di rumah sakit ya dok. Ya. Salah satunya tadi dengan transfusi mungkin, atau kalau misalkan ginjalnya sudah mulai terganggu bisa sampai dengan hemodialisa tadi ya dok. Ya. Oke dok. Selanjutnya dokter, ini kita masuk ke ini ya dok, ke pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ini ternyata ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dok di Instagram RSUD Cilacap. Tapi nanti saya pilihkan beberapa saja mungkin ya dok ya, karena nggak semuanya bisa nanti kita bacakan ya dok ya. Karena tadi beberapa juga sudah dibahas juga sebetulnya seperti gejala dan tanda gitu. Sebetulnya tadi sudah ada. Ini aja juga pertanyaan dok. Jadi terkait imunisasi dok. Oh iya. Imunisasi ya. Jadi imunisasi ini bermanfaat nggak dok untuk khususnya untuk penyakit hepatitis ini ya dok. Dan mungkin imunisasi apa aja sih dok yang memang mungkin bisa mencegah dari penyakit hepatitis ini dok? Ya. Imunisasi untuk anak yang bertujuan untuk mencegah komplikasi terhadap hepatitis ini, sementara yang ada hanya vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B dok. Iya. Dan itu dibuat khusus memang melindungi terhadap virus hepatitis A dan virus hepatitis B. Alhamdulillah program pemerintah sudah jalan ya dok. Ya, jadi dari 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jadi sudah sampai 5 kali pemberian vaksin hepatitis B. Untuk hepatitis A juga diberikan. Cuma memang untuk kasus hepatitis akut misterius ini vaksin ini sebenarnya belum terlalu kena ya dok untuk kasusnya, karena memang tujuannya untuk itu. Jadi inilah sekarang peneliti, para ahli sedang mencari-cari virusnya sendiri ini apa, sedang mereka cari. Jadi mungkin vaksinnya belum dibentuk, tapi dengan kita melindungi anak, memperkuat sistem tubuh anak, insya Allah bukan hanya hepatitis akut saja, tapi semua penyakit pada anak mungkin bisa teratasi. Jadi imunisasi itu memang tetap sangat penting ya dok untuk anak-anak. Jadi walaupun memang mungkin buat hepatitis yang lain, tapi tetap kita akan melindungi tidak hanya untuk kasus ini ya dok. Jadi tetap harus dilakukan ya dok. Kalau dari segi medis kita tetap anjurkan itu ya dok. Tetap anjurkan diimunisasi untuk melindungi hepatitis. Iya, oke dok. Untuk vitamin sendiri dok, pada anak-anak itu memang wajib diberikan atau memang hanya untuk kondisi-kondisi tertentu aja dok? Sebenarnya sih vitamin tidak wajib diberikan ya dok, karena memang banyak sekali sih macam-macam vitamin ya dok. Itu udah banyak juga. Sebenarnya kita fokus pada makanan dan keharian anak-anak aja dok, jadi harus lengkap gizinya. Sudah cukup di situ vitaminnya, cara mengolah makanannya sudah benar, jadi otomatis sebenarnya vitaminnya udah cukup. Jadi memang vitamin paling banyak diberikan pada kasus-kasus anak yang kita curiga memang sudah malnutrisi. Kita curiga memang dia ada defisiensi vitamin C, defisiensi vitamin B, defisiensi vitamin A. Lebih fokus ke situ sebenarnya dok. Ya mungkin anak-anak yang habis sakit untuk fase penyembuhan, mereka malas makan, lesu, kita bisa bantu dengan suplemen multivitamin. Tapi selama dia masih bisa makan, sebetulnya dari makanan itu ya dok sudah banyak cukup, juga. Dokter, karena vitamin juga asalnya. Karena banyak dok yang nanya dok, ini butuh vitamin nggak sih sebetulnya? Padahal makannya bagus gitu. Karena takut biasanya ada kasus penyakit baru atau apa gitu dok. Lanjut ya dok, ini ada juga pertanyaan nih dok. Ada pasien mengarah ke gejala dan sudah ikteri dok, atau sudah kuning ya dok. Ini sudah dicek hepatitis ABC, tapi hasilnya negatif dok. Apakah itu sudah termasuk kasus suspek hepatitis yang misterius tadi itu? Terus kalau di RSUD sendiri
sudah menjadi rumah sakit rujukankah dok untuk kasus-kasus hepatitis yang misterius ini dok? Oke. Kalau memang tandanya kita mencurigai dia sebagai hepatitis akut misterius, mungkin dasar awal gejalanya ya dok, yang ada gangguan pencernaan tadi, mungkin juga didukung dengan pemeriksaan laboratorium. Kalau memang SGOT, SGPT memang lebih dari 500, ya kita boleh duga dia sebagai probable acute hepatitis of unknown etiology ya dok ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita boleh masukkan dia sebagai probable, dan itu memang sudah kriteria yang ditetapkan oleh WHO. Gitu. Berarti memang sudah bisa masuk kriteria itu ya, kalau dok. dari hasilnya memang ABC-nya negatif ya dok. Nah tadi ada pertanyaan begitu dok, jadi mungkin tadi yang merasa tanya mungkin bisa konsultasikan ke klinik anak di RSUD Cilacap nanti dengan dokter Devi atau ada satu lagi dokter Galih gitu ya dok ya. Jadi ada dua, kita dokter anak. Kemudian ada lagi dok, satu lagi dok, pada anak-anak sebagai ibu rumah tangga nih dok. Nah ini yang tadi yang menanyakan ibu-ibu yang di rumah ya dok ya. Jadi ini mewaspadai tanda dan gejalanya. Artinya mungkin kalau yang ditanyakan itu kalau semisalkan tadi dok, anak-anak sudah mulai linglung tadi dok. Jadi ini sudah tahap lanjut. Sudah tahap lanjut. Dibawa ke rumah sakit berarti dok ya. Betul. Ya jadi pertanyaan sebenarnya sudah dijawab tadi sama dokter Devi. Kalau ada pertanyaan seperti ini, keluhan seperti ini, memang sudah sampai dengan tahap lanjut. Artinya sudah waktunya untuk dibawa ke rumah sakit ya dok ya. Oke, dok. Ini tentang hepatitis akut misterius dok. Ini sekalian ya dok, karena memang tadi kita juga membahas tentang demam berdarah juga ya dok, karena memang gejalanya kan hampir-hampir mirip dengan kasus yang lain termasuk demam berdarah ya dok. Mungkin dok ini dari bagian anak ya dok ya, dari bagian anak apa saja sih dok yang bisa dilakukan oleh teman sehat di rumah kalau memang ada gejala atau keluhan seperti demam berdarah, karena demam berdarah sebetulnya awalnya demam ya dok ya, dan biasanya 3 hari di awal dia demamnya tinggi betul, dok. Betul. Nah bahayanya itu di hari keempat, 5 biasanya dia mulai turun demamnya dok, tapi ternyata hasil laboratoriumnya mungkin bermasalah. Nah ini di hari-hari pertama itu bagaimana dok? Mungkin edukasi atau mungkin yang bisa disampaikan untuk teman sehat di rumah dok? Untuk demam berdarah kita perlu waspadai, khasnya adalah panas tinggi mendadak ya dokter. Tidak ujung pangkal, anaknya sehat-sehat saja, tiba-tiba langsung panasnya tinggi, dan orang tua sulit sekali untuk menurunkan suhunya. Mereka biasanya mengeluh panasnya nggak turun-turun, dokter saya sudah kasih obat paracetamol, udah 4 jam sekali loh dokter saya kasih obat paracetamol tapi nggak turun-turun. Itu kita sudah harus hati-hati, jangan-jangan ini ke arah demam berdarah. Apalagi mungkin perlu saya sering tanyakan dok, apakah di lingkungan ada nggak yang demam berdarah? Itu justru poin paling penting. Jadi begitu anak kita panas tinggi mendadak dan berlangsung terus-menerus sulit diturunkan suhunya, tidak ada gejala lainnya dok, khas dia cuma panas tinggi, jarang ada yang batuk pilek, jarang ada yang muntaber. Jadi dia cuma panas tinggi, tidak bisa turun. Kemudian di lingkungan juga ada kasus demam berdarah. Ya, yang harus kita lakukan bagaimana cara kita usahakan, karena demam berdarah kan hubungannya dengan kebocoran plasma ya, pembuluh darah itu bocor gitu gara-gara virus itu. Jadi bagaimana kita selalu mengisi pembuluh darahnya yang dengan cairan gitu. Jadi kita anak harus sering dikasih, begitu dia demam kasih minum terus minum seperti itu. Kalau protein dok, penting juga nggak dok kalau untuk kasus-kasus yang demam berdarah? Karena saya pernah dengar juga dok, proteinnya nanti dia juga selain dari cairan tadi ya dok, dia memperbaiki untuk mengatasi kebocoran yang itu tadi dok. Sebenarnya semuanya ya dok. Semuanya ya dok. Nutrisi lengkap dok. Jadi tidak hanya protein ya, karbonya, proteinnya, lemak. Jadi nutrisi lengkap itu juga semuanya penting untuk menjaga sistem tubuh. Jadi kalau untuk anak-anak yang masih bisa makan, minum itu sebetulnya akan jauh lebih baik ya dok, dibandingkan yang tidak mau makan, minum. Karena memang beberapa kali saya juga dapat kasus itu dok di GD yang saya tanyakan sama dok. Di lingkungan sekitar ada yang panas juga nggak? Betul. Jangankan di lingkungan dok, kayak kemarin habis kena DB, saya udah bisa pastikan. Betul, itu sudah warning kita kepada orang tua lebih tegas lagi. Kalau hari pertama kadang-kadang kita boleh mencoba
untuk rawat jalan ya Rawat dok, jalan. tapi dengan syarat besok kontrol lagi, harus kontrol, kita harus tegaskan harus kontrol, apalagi kalau memang ada demam berdarah di lingkungan. Tapi kalau orang tua karena udah sangat cemas. Udah panik dok, apalagi kalau yang ada riwayat kejang dok. Nah, betul. Itu kita nyambung kapan-kapan lagi dok. Ya, oke, siap, Karena siap. itu nanti berhubungan sekali dok. Betul. Apalagi dengan DP. Jadi rata-rata itu karena emang panasnya tinggi, otomatis pasti akan mempengaruhi ke situ ya dok. Karena kejang kan dia berulang ya dok ya. Betul. Ya itu teman sehat. Jadi memang selain untuk demam tadi, bisa sampai dengan hepatitis akut misterius. Memang sekarang juga sedang ramai demam berdarah gitu ya dok ya. Jadi memang nutrisi pada anak memang harus kita awasi betul ya dok ya. Jadi kita harus cukupi. Kemudian selain dari itu tadi juga ada imunisasi ya dok. Ya. Imunisasi lengkap tetap harus kita anjurkan karena memang daya tahan tubuh anak ya itu yang sangat penting ya dok. Betul. Selain dari nutrisi. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan dok tentang hepatitis akut misterius ini yang bahkan tadi juga sedikit menyinggung tentang demam berdarah ya dok. Kapan-kapan bisa dilanjut lagi dok. Insya Allah, siap. Mungkin dari bagian anak sendiri dok, Iya. ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman sehat di rumah terkait apapun deh dok tentang anak-anak deh dok. Apa yang penting mungkin atau apa yang harus diwaspadai atau apa gitu dok. Ada mau yang disampaikan nggak dok? Iya, mungkin kepada orang tua untuk mewaspadai dengan suasana pancaroba. Kita sedang masuk ke fase pancaroba. Kemarin kita terasa ya panas tinggi, Iya. aduh panas banget cuaca itu berapa hari, hampir seminggu lebih kita merasakan panas. Tiba-tiba ini udah hampir seminggu kita udah mulai hujan ini. Ini di fase pancaroba. Kalau sudah fase pancaroba ini otomatis biasanya virus itu banyak sekali. Banyak sekali. Artinya orang tua bagaimana berusaha keras untuk menjaga sistem pertahanan tubuh anak, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, gitu sangat ditekankan. Kemudian banyak makan makanan yang bergizi, hati-hati sama jajanan karena otomatis dengan jajanan akan kenyang dok. Jadi yang lengkap gizinya malah berkurang. Padahal itu yang paling vital. Jadi usahakan gizi yang seimbang, gitu. Seperti itu. Imunisasi justru itu sangat penting selain kita selain memberikan nutrisinya, ya. Kemudian untuk terutama bayi-bayi ya dok, yang usahakan untuk ASI eksklusif. 6 bulan itu wajib ASI eksklusif untuk melindungi sistem kekebalan anak. Berarti pesan tadi yang disampaikan oleh Dr. Devi ya, teman sehat. Jadi ada nutrisi, imunisasi, terus kebersihan, kemudian tadi ASI eksklusif ya dok. Yes. Terus mungkin lebih aware dengan kondisi lingkungan ya dok, karena cuacanya memang kita harus ngerti juga nih pancaroba, banyak virus tadi yang disampaikan. Ya, sekian untuk Pojok Sehat RSUD Cilacap kali ini. Terima kasih Dr. Devi atas waktunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bisa bahas yang lain lagi dok. Siap. Ya, terima kasih. Bila ada banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.